Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 RBL. Kali ini akan menjelaskan hasil penelitian kami yang bertujuan untuk menentukan percepatan gravitasi. Kali ini kami menggunakan dua metode. Metode pertama yang kami gunakan adalah dengan menggunakan prinsip gerak jatuh bebas. Pada metode ini kami hanya memvariasikan ketinggiannya saja. Metode yang kedua adalah menggunakan bandul sederhana. Di sini kami memvariasikan panjang tali dan memvariasikan sudut simpangannya. Oke, langsung saja kepada metode yang pertama. Di sini kami akan menentukan nilai percepatan gravitasi dengan metode gerak jatuh bebas. Adapun alat bahan yang kami gunakan ialah yang pertama air sebagai media yang akan kita hitung nilai percepatannya. Selanjutnya ada botol sebagai wadah tempat penyimpanan air. Selanjutnya ada gunting sebagai alat bantu memotong selama proses percobaan. Ada tiang jemuran yang gunanya sebagai tempat penyimpanan botol serta meteran. Ada lakban sebagai perekat antara botol dengan tiang jemuran. Ada meteran sebagai variasi ketinggian yang akan kita teliti. Ada papan sebagai wadah penampung tetesan air. Dan yang pastinya alat ukur waktu. Di sini kami menggunakan aplikasi stopwatch yang ada di HP. Selanjutnya di sini terlihat bahwa terdapat gambar skema alat yang kami gunakan selama proses percobaan. Posisi meteran dan salah satu tiang penyangga jemuran berada pada satu titik yang sama. Dan untuk cara kerjanya, ketika stopwatch dinyalakan, kita hitung tetesan air yang jatuh hingga 20 tetesan. Lalu lihat ke berapa waktu yang dibutuhkan oleh air tersebut untuk meneteskan 20 tetesan. Setelah didapatkan waktunya, catat dan masukkan ke dalam tabel pengamatan. Lakukan hal yang sama selama 3 kali. Dan gunakan variasi ketinggian. Untuk lebih jelas mungkin akan dipraktekkan oleh saudari Maharani. Mari melakukan percobaan. Untuk percobaan yang pertama, divariasikan ketinggian sebesar 0,2 meter atau 20 cm dan 50 tetes air. Maka dengan stopwatch kita peroleh 11,32 sekon. Setelah melakukan 2 kali perulangan, diperoleh 11,02 dan 10,92 sekon untuk variasi ketinggian yang pertama. Untuk variasi ketinggian yang kedua, yakni sebesar 0,4 meter atau 40 cm dan 50 tetes air, diperoleh 13,07, 13,97 dan 13,78 sekon. Dan untuk variasi yang terakhir, yakni 0,6 meter atau 60 cm, diperoleh waktu untuk 50 tetes air sebesar 17,19, 17,64 dan 17,52. Selanjutnya, kita akan melakukan perhitungan menggunakan Microsoft Excel untuk metode gerak jatuh bebas. Dari percobaan yang telah kita dapatkan, kita memperoleh data sebagai berikut. Berdasarkan persamaan gerak jatuh bebas, H sama dengan V0 dikali T plus minus setengah GT kuadrat, kita akan mendapatkan rumus G sama dengan 2H per T.
setelah diturunkan. Selanjutnya kita akan melakukan pencarian untuk T2 nya dengan cara sama dengan T1 dibagi dengan 50. Setelah itu untuk mendapatkan nilai di bawahnya, kita hanya perlu mendrag kursor kita sampai ke bawah dan melepaskannya. Untuk mencari nilai T kuadrat, kita hanya perlu mengalihkan T2 dengan T2 nya, yaitu dengan cara sama dengan T2 dikali T2, yaitu dengan tekan enter. Setelah itu kita drag seperti tadi sampai ke bawah. Untuk mencari nilai 2H, kita hanya perlu mengalihkan nilai H kita dengan 2, sama dengan pilih H, lalu kalikan dengan 2 dan enter. Lalu kita drag kursor kita sampai ke bawah untuk mendapatkan nilai sisanya. Untuk mencari nilai percepatan gravitasi, kita telah mendapatkan persamaan G sama dengan 2H per T kuadrat. Selanjutnya kita hanya perlu mencarinya dengan sama dengan 2H dibagi T kuadrat, lalu enter. Untuk mendapatkan nilai di bawahnya, kita hanya perlu mendrag kursor kita sampai ke bawah. Untuk mencari nilai rata-rata, kita menggunakan formula average sama dengan average, lalu kita pilih nilai gravitasi kita, lalu tekan enter, dan kita akan mendapatkan nilai rata-ratanya. Untuk mencari grafik regresi, kita hanya perlu tekan insert dan pilih scatter, lalu kita pilih datanya dengan cara klik kanan lalu select data, kita add. Untuk sumbu X nya kita akan menggunakan T kuadrat. Untuk sumbu Y kita akan menggunakan 2H, lalu tekan enter. Untuk menampilkan persamaan regresinya, kita hanya perlu more option pada trend line, lalu pilih display equation on chart. Setelah itu kita akan mendapatkan nilai dari persamaan regresinya. Lanjut ke metode berikutnya, yaitu bandul sederhana. Di sini kami akan menentukan nilai percepatan gravitasi menggunakan metode bandul matematis. Adapun alat dan bahan yang kami gunakan ialah: yang pertama, media penggantung bandul. Pada percobaan bandul matematis kali ini, kelompok kami menggunakan 2 bilah kayu yang disambung menggunakan paku sebagai media penggantung bandulnya. Lalu penggaris. Pada percobaan kali ini digunakan untuk mengukur panjang tali. Setelah itu stopwatch. Stopwatch digunakan untuk menghitung periode dari bandul. Lalu pot. Pot yang diisi dengan pasir digunakan untuk menopang media penggantung bandul agar dapat berdiri tegak vertikal dan tidak rubuh. Kemudian kelereng. Kelereng digunakan sebagai beban atau massa dalam percobaan, yaitu dengan memasukkan sejumlah kelereng ke dalam plastik, lalu mengikatnya di tali rafia dan menggantungnya pada kayu. Selanjutnya, busur derajat. Busur digunakan untuk menentukan besar sudut ayunan pendulum. Hal ini dilakukan untuk memvariasikan data dengan mengubah besar sudut tiap percobaan. Yang terakhir, tali rafia. Tali rafia digunakan untuk mengikat beban, yaitu kelereng, lalu menggantungnya pada kayu. Massa dari tali rafia kami asumsikan sebesar 0 gram karena ringan dan kami anggap tidak berpengaruh besar pada beban yang kami pakai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazida Mustafa, NIM 164200051 dari kelas 42A, akan mempraktikkan video praktikum percobaan bandul matematis. Pertama-tama, hal yang kita lakukan yaitu mengikat tali rafia pada batang kayu. Kemudian, kita siapkan 4 buah kelereng dengan 1 buah kelereng seberat 2,25 gram. Kita masukkan kelereng tersebut ke dalam plastik. Total massa 4 kelereng yaitu 9 gram. Sudut yang kita gunakan pada percobaan kali ini adalah 5 sudut, yaitu 5 derajat, 10 derajat, 15 derajat, 20 derajat, dan 30 derajat. Kemudian mari kita masuk ke percobaan yang kedua. Kita menggunakan panjang tali 50 cm. Kemudian, pada percobaan 3 dan 4, kami menambahkan 4 buah kelereng, sehingga total massa pada percobaan ketiga dan 4 yaitu sebesar 18 gram. Kita masukkan ke dalam plastik dan mengikatnya seperti percobaan sebelumnya. Pada percobaan ketiga ini, panjang tali yang kami gunakan yaitu 30 cm. Kemudian, untuk percobaan yang keempat, panjang talinya yaitu 50 cm. Proses dari percobaan ini sama dengan percobaan 1, 2, 3. Berikut percobaan yang saya lakukan, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya ingin mencoba menjelaskan tentang pengolahan data dengan menggunakan metode bandul matematis. Di sini, kelompok kami menggunakan 2 buah variasi massa, yaitu 9 dan 18 gram. Pertama-tama, saya ingin menjelaskan yang 9 gram terlebih dahulu. Pada massa 9 gram, kelompok kami menggunakan 2 buah variasi panjang benang, yaitu 0,3 dan 0,5. Pada setiap variasi panjang tali, kami gunakan juga variasi besar sudut, yaitu 5, 10, 15, 20, dan 30 derajat. Setelah itu, kita dapatkan T kecil atau waktu yang diperlukan bandul untuk menempuh 10 getaran. Setelah kita dapatkan T kecil, kita dapat menghitung periode atau T besar dengan rumus T besar sama dengan T kecil dibagi N. Mari kita hitung. Kita masukkan T kecil, lalu dibagi dengan 10. Oke. Setelah kita dapatkan periodenya, maka kita harus menghitung juga T kuadrat, karena T kuadrat dibutuhkan untuk menghitung percepatan gravitasi juga. T kuadrat dihitung dengan T dikali T. Setelah kita mendapatkan T kuadrat, maka kita dapat menghitung percepatan gravitasi.
dengan menurunkan rumus periode, yaitu 2pi akar L per G terus diubah menjadi T kuadrat sama dengan 4pi kuadrat L per G, dan karena kita ingin mencari percepatan gravitasi, maka G sama dengan 4pi kuadrat dikali L per T kuadrat. Dengan rumus tersebut, maka kita bisa menghitung percepatan gravitasinya. Mari kita hitung. Kita mendapatkan hasilnya tersebut. Lalu kita hitung semuanya. Setelah kita mendapatkan semua percepatan gravitasi dalam skala variasi, maka kita dapat menghitung rata-ratanya dengan rumus average. Setelah kita mendapatkan rata-rata percepatan gravitasi, maka kita dapat menghitung regresinya dan akan menghasilkan seperti gambar di samping ini. Setelah kita selesai dengan variasi 9 gram, maka kita akan selanjutnya menghitung variasi massa yang 18 gram. Ini sama menggunakan 2 buah variasi panjang dan 5 buah variasi sudut, dan menghasilkan waktu seperti ini. Maka kita akan mencari periodenya lagi dengan rumus yang sama seperti saat menghitung periode pada massa 9 gram. Setelah kita mendapatkan semua data periode, maka kita juga akan menghitung T kuadratnya. Setelah kita mendapatkan hasil dari semua T kuadrat, maka kita akan menghitung percepatan gravitasinya menggunakan rumus seperti tadi, yaitu 4pi kuadrat dikali L dibagi T kuadrat. Setelah kita mendapatkan seluruh nilai percepatan gravitasi dari skala variasi,
maka kita dapat menghitung percepatan rata-rata, percepatan gravitasi rata-rata. Mari kita hitung. Setelah kita mendapatkan rata-rata percepatan gravitasi dan semua sudah terisi, maka kita dapat membuat regresi tabelnya seperti ini. Dengan sumbu X, yaitu panjang benang, variasi panjang benang, dan sumbu Y, T kuadrat, T besar. Ya, sekian. Sekian dulu video dari kami kali ini. Saya ucapkan terima kasih untuk para dosen dan teman-teman yang telah menonton dari awal sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.